selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini saya sedang berada di salah satu sekolah multikultural yang ada di Kota Medan, yaitu Sekolah Sultan Iskandar Muda. Nah, sekarang saya sedang berada dengan salah seorang guru dari SMA atau SMP Sultan Iskandar Muda, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Abed Nego Terpelin Bangun. Pak Abed Nego. Iya, Pak. Nah, salah satu guru yang ada di Sultan Iskandar Muda. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Iya, saya Abed Nego Terpelin Bangun. Saya mengajar di pelajaran IPS. Di tahun pelajaran 2021-2022 saya fokusnya di IPS. Kalau di tahun 2020-2021 kemarin saya juga mengajar muatan lokal pendidikan multikultural. Jadi di sini juga ada pembelajaran muatan lokal pendidikan multikultural untuk di SMP Sultan Iskandar Muda. Itu aja saya rasa. Oke, berarti sebagai guru IPS ya, Pak ya? Iya. Nah, kan kalau IPS itu identik sama sosial, Iya. sama multikultural mungkin sekarang. Nah, di sini kan saya kemarin di sini saya ada Pak, program dari pemerintah nih terkait dengan modul Nusantara namanya. Nah, jadi mahasiswa kita itu kan dari UPI dan Jogja sama UNES. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mengulik sedikit profil sekolah gitu, tentang Sultan Iskandar Muda, kalau boleh dipaparkan sedikit. Ya, jadi sekolah ini awalnya didirikan oleh seorang dokter, ya, namanya dokter. Beliau namanya adalah Dr. Sofiantan. Alasan awalnya adalah ingin membangun sekolah yang memfasilitasi buat semua orang tanpa memandang dia suku apa, agama apa, bahkan kondisi ekonominya, situasi ekonominya. Jadi semua orang bisa bersekolah dengan menikmati fasilitas yang sama. Gitu. Jadi dibangunlah sekolah Iskandar Muda. Tujuannya itu tadi merentas kemiskinan lewat pendidikan dan juga menghapus yang namanya diskriminasi terhadap salah satu etnis ataupun agama. Jadi itulah profil singkat tentang sekolah kita, bagaimana sekolah ini didirikan dengan landasan awalnya adalah yaitu tadi untuk mengentas kemiskinan lewat pendidikan dan juga menghapus diskriminasi di bidang pendidikan. Jadi Pak Sofiantan percaya bahwa melalui pendidikan lah nilai-nilai keberagaman itu bisa ditransfer. Semakin banyak siswa yang memahami nilai keberagaman, maka semakin mudahlah dicapai kebersamaan di Indonesia, bisa berintegrasi, tidak lagi banyak konflik yang dilandaskan oleh konflik-konflik agama kah, suku kah, misalnya seperti itu. Baik, itu untuk latar belakang di sekolah ya Pak ya, karena supaya menghapuskan diskriminasi antar suku gitu. Nah, saya lihat di sini Pak ada 6 ya, 6 atau 7 rumah ibadah. Kalau di sini rumah ibadah kita cuma 4. Iya, 4. Ada apa aja Pak? Kita ada vihara, ada pura, ada masjid, dan ada gereja. Jadi kita cuma Ada 4 ya. Oke. Jadi ada 4 ibadah untuk siswa-siswi. Iya, benar, untuk siswa-siswa. Nah, untuk agama yang ada di sekolah ini nih, siswanya apakah memang semua tempat ibadah itu ada semua? Oh iya, kalau untuk siswa sendiri kita emang semua berlatar belakang dari keempat agama itu ya. Ada Kristen, Protestan, dan Katolik, ada Islam, ada Hindu, dan ada Buddha. Jadi rumah ibadah ini tidak hanya sekedar bangunannya saja, tapi ini dipakai oleh siswa kita kalau belajar agama. Jadi kalau Bapak lihat hari ini kebetulan siswa SD masuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kalau ada siswa SD di vihara berarti mereka sedang belajar agama Buddha. Terus di pura juga, terus di masjid juga ada, dan di gereja juga ada. Berarti digunakan ketika belajar agama. Iya benar, dan juga masjid kita dipakai juga untuk sholat Jumat bersama. Sholat Jumat Iya, bersama. jadi itu biasanya nanti dipandu oleh guru agama kita, guru agama Islam. Tapi karena ini PTM, ya kan, PTM terbatas, jadi masjid sudah jarang lah dipakai buat sholat Jumat bersama. Jadi kalau hari Jumat, Bapak lihat bisa nanti di sini akan ramai. Ada yang di vihara, yang agama Budanya, terus yang agama Hindunya akan ada di pura. Agama Kristen ada PA, itu di hari Jumat juga sebelum sholat Jumat. Jadi yang teman-teman siswa yang agama Islam akan bermain di sini nunggu jadwal sholat Jumat.
Jadi di sini bakalan kelihatan deh keberagamannya di hari Jumat. Dari Jumat ya. Berarti hari Jumat itu hari yang khusus lah di sekolah ini. Kalau dibilang dikhususkan sih enggak, tapi ya itulah secara tidak Ya, kita sengaja. spesial lah. Jadi kesannya spesial. Berarti hari Jumat itu semuanya ada kegiatan peribadatan. Iya. Baik Kristen, Islam itu juga. Iya benar. Nah, terkait dengan itu kan Pak, kalau Bapak lihat lah sebagai guru di apa namanya di Iskandar Muda ini, gitu. Nah, kan kemarin itu ada saya lihat peluncuran aplikasi chat Iya, ini benar. tentang kebinekaan. Nah, menurut Bapak nih terkait sebagai guru Iskandar Muda, apakah yang Bapak lihat Iskandar Muda ini merupakan salah satu sekolah yang dia merupakan sekolah yang bertujuan untuk menghapuskan yang namanya yang namanya benci keberagaman ya? Apakah menurut Bapak Iskandar Muda merupakan salah satu tonggak utamanya? Iya baik. Kalau sekolah kita jadi tidak hanya sekedar tercantum di visi misi ya untuk menanamkan keberagaman kepada para siswa, tapi praktik-praktik baiknya itu kita juga ada. Sebelum saya jawab ke chatbot tadi ya, praktik baik kita yang pertama, setiap perayaan agama masing-masing itu kan biasanya sekolah-sekolah mendekor ya, Dan kalau di sini uniknya adalah ketika Lebaran yang mendekor itu bukan hanya sebatas siswa yang beragama Islam, tapi seluruh siswa dari agama apapun itu ikut mendekor. Begitu juga dengan perayaan-perayaan lain, Perayaan Natal. Imlek kah, Natal kah itu, atau mungkin Depawali. Kalau kita di sini karena kebanyakan Hindunya Hindu Tamil, jadi kita merayakannya Depawali. Kalau Hindu Bali kan Nyepi ya, jadi kita gitu. Jadi setiap perayaan agama kita, semua siswa dari agama apapun itu dia ikut mengambil bagian dalam dekorasi itu secara kecilnya ya. Lalu yang kedua itu tadi kenapa dalam pembelajaran pun setiap mata pelajaran, jadi tidak hanya sebatas kita kan kadang kesannya kalau multikultural kalau nggak PPKN berarti IPS ya gitu ya. Kalau di SMA sosiologi gitu. Tapi kita tidak, dari semua mata pelajaran setidaknya ada satu topik pembelajaran yang ditanamkan dengan dia dikaitkan dengan multikultural. Entah misalnya kayak biologi mengkaitkan tentang tumbuhan, di mana tumbuhan itu ngasih oksigen ke semua orang ya, nggak pilih-pilih oksigennya ini hanya untuk orang Sunda misalnya, nggak gitu. Jadi setiap mata pelajaran itu akan menanamkan nilai multikultural. Terus yang terakhir adalah yang baru-baru ini sebelum tahun ajaran kemarin berakhir di semester ganjil, kita meluncurkan aplikasi chatbot. Nah di chatbot Bhinneka ini anak-anak belajar mengenal agama dan kepercayaan, tapi di sini kita masih ambil dua kepercayaan yaitu Parmalim dan Sunda Wiwitan. Kalau agama ya seperti yang kita tahu ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik dan Islam. Tambahannya yaitu tadi Sunda Wiwitan, sama Parmalim, dan agama satu lagi Konghucu. Ya agama asli Nusantara lah gitu ya. Nah, jadi anak-anak kita ajak mengenalnya itu tidak hanya sekedar namanya, tapi mengenal bagaimana ritual peradatannya, simbol-simbolnya, filosofinya. Kenapa kita luncurkan itu? Agar anak-anak itu benar-benar mengenal. Karena kalau seperti kata pepatah ya, zaman dulu bilang kan tak tahu maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menghargai keberagaman itu, kita menghargai orang lain kalau kita tidak mengenal dia gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu harapan kita anak-anak mengenal agama lain, kepercayaan lain, sehingga mereka tidak lagi asing gitu. Kadang kita bisa marah karena kita tidak kenal gitu. Kita tidak suka karena kita tidak kenal, tapi kalau kita sudah kenal, oh ternyata mereka memahaminya seperti ini gitu. Jadi kita tidak menggunakan perspektif kita, tapi kita gunakan perspektif si penganut kepercayaan itu gitu. Jadi anak-anak mengenal perbedaan-perbedaan itu sehingga tidak lagi ada alergi lah terhadap keberagaman. Bahkan di SMP sendiri kita punya program kunjungan ke rumah ibadah. Jadi kita ini punya rumah ibadah, tapi kita juga ada kunjungan keluar. Jadi anak-anak itu mengenal bagaimana bangunan gereja Katolik, bagaimana bangunan vihara sesungguhnya, dan itu biasanya dijelaskan oleh pemuka agamanya. Jadi tujuannya itu tadi agar anak-anak tidak alergi, sehingga tidak ada lagi lah, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan konflik agama, kesulitan dalam membangun rumah ibadah gitu. Karena ya di Indonesia beragam gitu. Anak-anak tidak lagi alergi akan hal itu. Itu aja sih. Nah,
Itu tadi untuk ini apa ya, penjelasan sedikit tentang yang diluncurkan oleh Iskandar Muda. Iya benar. Nah, selanjutnya Pak, kan kita tahu sekolah ini dibangun oleh Pak Sofian kan, salah satu tokoh Tionghoa ya. Iya benar. Yang keturunan Tionghoa kan, yang ada di Kota Medan, yang merupakan sosok yang bisa dibilang apa ya, yang meluncurkan tentang cinta multikultural lah, cinta Indonesia lah gitu. Nah, kalau saya pernah dengar dari Pak Sofiantan nih terkait dengan latar belakang berdirinya sekolah ya kan, kemarin kalau nggak salah karena pada tahun 1998 ya, yang Cina digusurkan itu. Nah, jadi menurut Bapak nih, Pak Sofiantan itu nih gimana sih sebagai sosok yang membangun sekolah Iskandar Muda ini? Baik. Jadi tadi saya kelupaan. Jadi benar, sekolah ini didirikan Pak Sofiantan adalah bentuk balas dendamnya Bapak. Iya, balas dendam dalam arti kebaikan lah. Kebaikan. Ya. Jadi dulu beliau itu diasingkan karena ketionghoaan. Jadi dia nggak mau di dunia pendidikan itu terjadi, karena itu terjadi pada saat dia di dunia pendidikan. Jadi dia nggak mau itu terjadi sehingga dia bangun sekolah. Jadi ini adalah bentuk balas dendam baiknya Bapak, Iya. untuk menghapus diskriminasi. Jadi dia tidak hanya sekedar tidak suka tentang diskriminasi, tapi dia tidak suka dan dia lawan lewat bangunan sekolah ini. Itulah mungkin apa ya, saya bilang balas dendam terbaik adalah Iya. dengan cara yang seperti ini Iya, gitu kan, iya. dengan cara membangun pendidikan. Iya. Karena memang kebodohan itu ya diberantas dengan pendidikan gitu kan. Nah, oke, jadi selanjutnya Pak mungkin terkait dengan apa namanya, ekstrakurikuler. Apakah ada ekstrakurikuler yang didukung sama multikultural nih? Kalau di sekolah lain kan ada kayak yang Islam, OIS, yang Kristen, apa namanya? Pendalaman Alkitab. Iya, pendalaman Alkitab. Iya, jadi kita juga ada. Jadi itu tadi yang saya bilang, di hari Jumat tuh biasanya ada PA untuk yang agama Kristen. Lalu kalau untuk di SMP-nya sendiri ya, di Islam itu kita ada membaca, diawali dengan kalau ada siswa yang belum bisa Iqra, nah itu mereka dilatih oleh guru agama Islam. Jadi ekstrakurikulernya ada itu. Terus kita juga memberlakukan acara untuk khatam Al-Quran gitu. Nah kalau untuk yang di agama Hindunya juga ada, mereka ada peribadatannya juga di setiap hari Jumat. Di agama Buddha juga di vihara gitu. Jadi mereka tetap ada. Jadi di hari Jumat itu kita sebagai ekstrakurikulernya tiap-tiap agama, kecuali agama Islam ya. Kalau agama Islam itu ekskul baca Iqra-nya saya lupa hari apa, karena semenjak Covid kita tidak ada lagi ekstrakurikuler ya. Kalau sebelumnya ada, ya itu tadi belajar Iqra bagi siswa yang belum bisa, selanjutnya baca Al-Quran, sampai kita juga buat acara khusus untuk khatam Al-Quran buat. Dan kalau saya mau nanya juga Pak, ketika di awal pembelajaran apakah siswa di dalam kelas itu, misalnya yang Kristen berdoa menurut agamanya, kemudian yang Islam berdoa menurut agamanya, Iya, jadi atau kalau membaca, mendalami Alkitab, Oke. di dalam kelas gitu. dalam kelas ya, kalau dalam pembelajaran kita selalu berdoa sesuai dengan kompetensi. Tapi tidak dibacakan ya secara pribadi gitu. Tapi kalau setiap acara kita yang kaitannya acara nasional, saya kasih contoh misalnya upacara Senin. Upacara Senin itu semua agama kita bacain, berdoa. Iya, berdoa. Jadi yang agama Islam nanti dipimpin oleh siswa yang agama Islam doanya dan begitu. Jadi setiap acara nasional ya, Setiap acara besar ya, di sekolah ini akan dilakukan. Hari Guru kah, hari Sumpah Pemuda kah, ketika kita upacara 17 Agustus kah, itu pasti. Berarti di depan semua agama itu membacakan. Iya benar. Karena memang saya pernah lihat juga kan, mana ada jual dari SMS sekarang itu lah, saya bilang kebiasaan baik lah kan, bahwasanya semua agama itu membacakan. Nah pada waktu itu yang saya lihat ada beberapa agama sih, Mali, Iya. mungkin bisa ini nah mungkin untuk wawancara kita dengan Bapak Aben Nego sebagai guru CS yang ada di Sultan Iskandar Muda, kemudian dan kita akan keliling di sekolah Iskandar Muda ini.